Shalom, nama saya Ferry Ferisya, umur saya 9 tahun, asal gereja GPDI Tresina Sanggai, Kalimantan Barat. Saya mau menyanyikan lagu yang berjudul Yesus Sahabatku dengan nada dasar sama dengan do. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, dan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, dan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Ketemu lagi dengan kakak-kakak dalam acara Jumat Ceria Adventist Ministry. Nah kak, senang banget nih bisa bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Tapi sudah lama ya kita nggak bisa bertemu dengan adik-adik. Udah lama belum? Belum kak, baru aja 1 minggu kita nggak ketemu sama mereka. Masa sih 1 minggu? Iya loh kak, 1 minggu Jumat lalu. Oh iya bener nih. Nah terus sekarang kita ngapain? Sekarang nih kita mau mulai acara kita kak. Kakak tahu nggak acara kita apa hari ini? Tahu, tadi kan kita udah bilang hari iya. ini Event Kids. Nah kita mau sapa adik-adik yang ada di rumah. Boleh kak. Kita mulai dari yang jauh dulu. Ayo. Yang pertama adik-adik yang ada di Jakarta. Hai. Ada lagi nih kak. Mana? Yang ada di Bandung. Hai adik-adik. Ada lagi yang ada di Lampung. Hai. Di mana lagi? Ada lagi loh kak, ada lagi. Di Palembang. Hai. Dan gak pernah lupa yang paling jauh sekali. Gimana tuh kak? Adik-adik yang ada di Kompleks STTT. Hai, senang sekali. Semoga adik-adik senang
semangat adik-adik yang ada di rumah nih. Ya kak. Kita mau bergoyang bersama, loncat-loncat bersama dengan adik-adik. Kita mau ngapain? Kita mau yel-yel Adventist Ministry. Ayo adik-adik yang ada di rumah, silakan bangkit berdiri. Ya, semangat. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Adventist be strong, Adventist be brave, Adventist be strong. Together we will be brave. Katakan serukan pada dunia. Tunjukkan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Adventist, pujimu ya Tuhan. Bersama Adventist, Tuhan bersatukan. Sekali lagi. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Adventist be strong, Adventist be brave, Adventist be strong. Together we will be brave. Katakan serukan pada dunia. Tunjukkan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Adventist, pujimu ya Tuhan. Bersama Adventist, Tuhan bersatukan. Bersama Adventist, pujimu ya Tuhan. Bersama Adventist, Tuhan bersatukan. Tuhan bersatukan. Tuhan bersatukan. Sama katakan. Adventist be strong. Yeah. Nah, saat ini kita berdoa, minta dengan kasih Kakak Triwan yang berdoa. Ada yang di rumah, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga sampai detik hari ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami menikmati hari-hari daripada Tuhan. Kami masih kuat, masih sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini juga Tuhan, ada waktu untuk kami semua untuk mau beribadah di hadapan Tuhan, untuk mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, semoga dalam setiap ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan juga berkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Kak Rinto, Apa Kak Alun? Kak Rinto tahu nggak? Kalau kita minta sesuatu sama Tuhan, Benar. pasti Tuhan kasih. Benar. Tapi ada syaratnya Kak. Apa itu Kak Alun? Syaratnya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Berarti kita harus percaya sama Tuhan. Betul Kak Rinto. Ada tak lagunya Kak Alun? Ada Kak. Apa Lagunya itu bilangnya kayak gini Kak. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari kita memuji Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Saya undang untuk semua adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku.
kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku. Entahlah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku. Entahlah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yes, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi adik-adik, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku. Entahlah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku. Entahlah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang ada di rumah masih ada sukacita untuk memuji Tuhan. Garis. Wah. Kalian kenapa? Wah, capek kenapa, Kak? Tadi itu aku telat mau datang nyanyi. Waduh, kalian aku bisa telat. Iya,
Karena tadi dibangunin mama. Jadi aku agak telat, aku minta maaf ya Kak Aris. Jadi gimana? Masih lanjut acaranya Kak? Ya masih lanjut dong bersama adik-adik yang ada di rumah. Kita akan terus bersuka cita bersama adik-adik yang ada di rumah. Jadi kita nyanyi lagi Kak. Iya, sekarang kita akan bangkit berdiri. Ayo semua adik-adik yang ada di rumah, saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita katakan baca kitab suci, doa tiap hari. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, sekali lagi kita katakan baca kitab suci, berdoa tiap hari. Iya, lebih semangat lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kak, Iya, Kalena. tadi kan lagu kita baca kitab suci, berdoa tiap hari. Iya. Jadi kesempatan kita dong untuk tampil beda. Yeay. Jadi kita memuji Tuhan lagi loh Kak. Adik-adik di sini masih semangat memuji Tuhan. Oke, kita naikkan pujian saat iblis menggoda kita. Oke, kita akan katakan tampil beda. Kita harus tampil beda adik-adik. Amin. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oke, sekali lagi adik-adik, kita harus tampil beda sama teman-teman yang lain. Karena kita tiap hari baca kitab suci dan selalu berdoa. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oke.
Sebelum kita menyembah Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menaikkan pujian, kita katakan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Maka pada sore hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan saat kita sedih, saat kita senang, kita bersama dengan Tuhan. Waktuku senang, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Sama-sama kita katakan, aku milikmu Tuhan. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu. Aku milikmu, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Adik-adik diberkati Tuhan. Kakak harap kita saat ini sedang dalam sikap berdoa. Kita mau katakan sekali lagi lagu ini. Saat kita sedih, waktu kita sedih, waktu kita senang, pasti Tuhan bersama dengan kita karena kita adalah milik Tuhan. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Sama-sama kita katakan kita milik Tuhan. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita mengucap syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam pendidikan kami Tuhan Yesus. Engkau telah memberkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang ada di rumah,
Mari sekali lagi kita katakan, aku milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu. Aku milik-Mu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekat-Mu. Aku milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu. Aku milik-Mu Tuhan. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Mari adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu yang terus tercurah dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, terkhususnya dalam Event Kids Tuhan Yesus, berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi, agar melalui firman-Mu kami semua terberkati. Kak Riki juga Tuhan Yesus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Senantiasa Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Shalom, halo adik-adik Event Kids. Hari ini kita bersyukur masih bisa bertemu dalam live streaming ini. Dan tentunya hari ini saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau baca ayat hafalan terlebih dahulu ya. Ayat hafalan kita terambil dari Mazmur pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Mohon maaf ya, tadi mungkin kakak salah ketik ya. Mazmur yang ke-6 ayat yang ke-10, pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Yuk kita baca sama-sama ya, yang di rumah yang keras ya. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Sekali lagi ya kita baca ya. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita kan sering berdoa nih. Siapa di sini yang sering berdoa di rumah? Ayo angkat tangan. Wah, banyak ternyata ya. Siapa di sini yang kalau mau belajar berdoa dulu? Oh, ada itu tuh, ada tuh. Iya. Siapa di sini yang mau makan berdoa? Nah, semuanya berdoa kan? Kita semua pasti pernah dan sering berdoa. Nah, lalu adik-adik, kita kan kadang bingung nih. Terus kalau kita berdoa sama Tuhan, kira-kira Tuhan dengar nggak ya? Kira-kira Tuhan itu mau menjawab doa kita nggak ya? Ada nggak di antara adik-adik siapa di sini yang pernah berdoa, tapi belum pernah menjawab doanya belum pernah dijawab? Ada? Oh ada itu. Iya ya. Berdoanya sudah lama. Iya nih kak, aku udah berdoa lama. Aku minta mainan, aku minta dede, aku minta ini, minta itu, tapi Tuhan belum kasih. Tuhan bukannya tidak memberi ya adik-adik, tapi Tuhan masih menunggu waktu yang tepat, yang terbaik, waktunya yang pas, nanti akan diberikan kepadamu. Tapi adik-adik harus tahu bahwa Tuhan juga bisa memakai orang lain atau siapa saja, entah itu orang lain, entah itu barang lain ya, bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjawab doa kita. Nah, adik-adik ingat enggak waktu bangsa Israel ditindas di Mesir? Wah, adik-adik harus tahu, mereka itu, jadi bangsa Israel adik-adik pernah ditindas di Mesir. Pada waktu itu Firaun memimpin bangsa Mesir dan bangsa Israel dijadikan budak. Tahu nggak budak itu adik-adik? Budak itu orang yang disuruh-suruh, nggak digaji dan dikasih makan hanya seperlunya saja. Jadi adik-adik bangsa Israel ini ditindas, dicambuki, suruh ngangkat batu yang besar-besar. Pokoknya aduh menderita sekali deh adik-adik. Dan ya adik-adik harus tahu bangsa Israel itu adalah bangsa yang
dipilih oleh Tuhan, bangsa yang dikasihi Tuhan. Mereka berdoa loh sama Tuhan. Bukannya mereka nggak berdoa, mereka berseru, Tuhan tolong kami sudah capek begini, kami sudah kerja tapi kami nggak dibayar, kami nggak dikasih makan. Tuhan kami mau mati rasanya, tolong berikan kami pertolongan. Wah, bangsa Israel sangat keras berdoa kepada Tuhan sampai mereka meraung-raung dan mereka merintih-rintih. Artinya mereka sangat menderita sekali loh adik-adik, maka mereka berdoa seperti itu sama Tuhan Yesus, sama Tuhan Allah. Nah adik-adik harus tahu, Allah mendengar doa mereka. Nah kayak gini kira-kira gambarannya. Nah jadi bangsa Israel itu adik-adik ditindas oleh bangsa Mesir yang dipimpin oleh Firaun. Nah, Mesir dipenuhi orang Israel. Firaun yang baru takut orang Israel akan menjadi terlalu kuat. Maka ia memperbudak mereka dengan sangat kejam. Tuh bangsa Israel yang sana tuh, nah, tuh yang ini nih. Kejam sekali. Dia harus ditindas oleh bangsa Mesir. Nah, oke. Jadi adik-adik harus tahu bahwa bangsa Mesir itu sangat kejam menindas bangsa Israel. Apalagi nih pemimpinnya nih yang ini nih. Nih Firaun ini memimpin dengan keras sekali loh adik-adik. Dia nggak lihat, aduh mau dia capek, mau dia perempuan, mau dia anak kecil, semua disuruh kerja sama Firaun. Kerja, kalau nggak kerja nggak makan katanya. Bahkan juga ada yang mereka udah kerja tapi dikasih makan hanya segini. Ya ampun, makan apa coba adik-adik? Lihat nih bangsa Israel yang ini nih. Wah, mereka menderita sekali, ngangkat batu. Pokoknya menderita di adik-adik sampai mereka harus berdoa merintih kepada Tuhan. Dan Tuhan nanti jawab loh doa mereka. Ini, kita lanjutin. Terjadi lagi ya. Nah, Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki Israel dibunuh. Seorang wanita menaruh bayinya dalam keranjang, lalu menyembunyikannya di tepi sungai. Jadi adik-adik, ketika bangsa Israel berdoa ya, supaya mereka dapat pertolongan, tiba-tiba ada perintah lagi dari Firaun. Tidak boleh ada anak laki-laki dari Israel ini. Karena adik-adik, anak laki-laki di bangsa Israel adalah pemimpin. Jadi Firaun memerintahkan, bunuh semua anak laki-laki yang ada di Israel. Bahkan semua keturunan Israel yang laki-laki, bunuh semua anak-anaknya. Wah, ya ampun adik-adik, sekejam itu loh Firaun. Tapi Tuhan melindungi satu bayi yang luar biasa, dan bayi itu adalah jawaban doa bangsa Israel. Siapa namanya? Ini dia. Kakak perempuan bayi itu mengawasinya. Nah ini kakaknya adik-adik. Dia yang menaruh bayi itu di dalam peti itu. Lihat, Putri Firaun sedang mandi di sungai. Ia menemukan bayi itu dan memutuskan untuk mengasuhnya. Sang kakak menawarkan bantuan ibunya untuk merawat bayi itu. Putri Firaun menamai bayi itu Musa. Oke, siapa namanya? Siapa? Iya, Musa. Musa dilindungi Tuhan. Bayi Musa itu adik-adik dilindungi Tuhan. Sampai bayi Musa besar, dia dilindungi Tuhan dan tidak dimusnahkan atau dibunuh oleh bangsa Mesir dan yang diperintahkan oleh Firaun. Nah, adik-adik lihat ini anaknya Firaun loh, putrinya Firaun loh. Dia menemukan bayi Musa, lalu dia membesarkan bayi Musa, lalu Musa pun menjadi besar dan sangat besar, dan dia pun menjadi bagian dari orang Mesir. Bagaimana kelanjutannya ya? Ini dia. Lucu ya. Musa pun beranjak dewasa. Suatu hari, ia melihat seorang Mesir memukuli seorang Israel. Musa membunuh orang Mesir itu. Lalu Musa melarikan diri ke Midian dan menjadi gembala domba selama 40 tahun.
Lihat itu, Musa sudah bertumbuh menjadi orang yang dewasa ya adik-adik. Lihat, ketika dia sudah dewasa, dia melihat bangsa Israel ditindas oleh orang Mesir. Musa marah, gak senang melihatnya. Lalu ketika dia lihat bangsa Mesir itu menindas orang Israel, salah satu orang Ibrani, lalu dia lihat, gak sopan ini, pokoknya aku harus bunuh ini orang Mesir ini. Lalu ketika dia lihat kiri, dia lihat kanan adik-adik, ternyata tidak ada orang. Dia tangkap itu orang Mesir yang menindas orang Ibrani atau orang Israel, lalu dia tarik orang itu dan dibunuh, ditimbun mayatnya di atas di dalam pasir. Lalu ketahuan sama orang-orang Mesir yang lain dan mereka tahu siapa pembunuhnya. Itu dia pembunuhnya katanya. Musa pembunuhnya. Dan akhirnya pun Musa lari dan dia lari menjadi gembala domba. Ini kelanjutan cerita Musa. Musa sedang menjaga domba-dombanya di Gunung Horeb. Suara Tuhan terdengar berbicara dari semak belukar yang menyala. Musa, umatku sangat menderita. Aku telah memilihmu untuk membebaskan mereka. Oke, adik-adik tahu nggak tadi? Ternyata doanya bangsa Israel didengar Tuhan. Tadi lihat Tuhan berbicara melalui semak api itu katanya, Musa, aku sudah mendengar seruan bangsa Israel. Mereka sangat menderita dan engkaulah yang kupilih untuk membebaskan mereka dari penindasan orang Mesir. Ternyata doanya orang Israel didengar Tuhan dan Tuhan menjawabnya melalui siapa? Melalui Musa. Dan Musa pun dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Mesir atau dari tangannya Firaun. Nah, adik-adik yang ada di rumah harus tahu bahwa setiap doa yang kita naikkan, Tuhan bukannya tidak dengar. Tuhan itu mendengar, tapi Tuhan menjawabnya pada waktu yang tepat. Seperti bangsa Israel, mereka berdoa tidak langsung dijawab Tuhan, tetapi ada waktu yang sangat panjang sampai Musa besar, maka Musa dipilih menjadi alat Tuhan atau jawaban doa untuk bangsa Israel bisa selamat dari perbudakan di Mesir. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kehidupan ini kalau misalnya ini kita praktekkan dalam kehidupan nyata ya? Nggak tahu juga ya. Kira-kira seperti apa ya? Coba kita lihat drama ini ya, adik-adik. Aku mau berangkat sekolah dulu. Tuhan Yesus pagi ini yakin mau belajar, mau ke sekolah. Tuhan berkati yakin dalam pelajaran dan sampai di kelas dengan keadaan selamat. Yakin telah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Yakin? Ya. Sini yuk main sama kami. Kamu mau kemana? Ini kan udah jam istirahat, kok kamu ke kelas? Nggak apa-apa, aku masuk kelas aja ya. Dia ke... Iya ya. Dia nggak punya mainan ya. Jangan kayak gitu. Masa nggak kayaknya dah. Ya udah kita pulang aja dulu. Udah sampai sekolah dengan keadaan selamat. Tuhan Yesus yakin telah sampai di sekolah. Yakin malu sama teman-teman mau main sama mereka. Yakin gak punya mainan baru Tuhan. Berkati yakin. Amin. Balik. Yakin. Kamu ada apa? Main ke rumahku yuk. Main ke rumah kamu? Iya. Aku mau ngajak kamu ke rumahku. Ada mainan yang banyak sekali. Mau nggak? Pasti dia mau tunjukin mainannya yang bagus-bagus.
Dia kan orang kaya. Enggak deh, aku pulang aja ya. Dadah. Kok gitu? Yakin? Yakin kamu nggak mau ke rumahku? Udah loh. Udah sampai di rumah, sudah belajar. Hari ini yakin mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang satu hari ini Tuhan serta Yakin. Tuhan Yesus, Yakin tadi malu sama teman-teman karena Yakin nggak punya mainan baru. Tuhan berikan Yakin mainan baru. Tuhan berkati Yakin dalam nama Yesus. Amin. Yakin, kamu kenapa nak? Mama lihat tadi kamu berdoa, sedih banget. Emangnya kamu minta apa sama Tuhan dalam doamu? Mama tahu nggak? Tadi kan waktu Yakin ke sekolah, ketemu teman-teman semua. Terus? Yakin malu mah. Yakin nggak punya mainan baru kayak mereka. Terus? Yakin tadi berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan biar dapat mainan baru kayak punya teman-teman. Emangnya mereka ejekin kamu ya? Enggak sih Ma, tapi kan Yakin malu. Yakin, kamu harus tahu bahwa Tuhan itu mempunyai banyak jawaban doa. Walaupun kamu saat ini malu, takut, tidak mempunyai mainan seperti teman-teman yang lain, percayalah bahwa orang lain sekitarmu pasti akan menjawab doa-doa kamu. Mama ini aneh. Masa Yakin sudah berdoa sama Tuhan, masa berdoa sama orang lain? Emang bisa orang lain ngasih? Bisa. Kamu tahu nggak cerita bangsa Israel? Ketika mereka ditindas, mereka diperbudak. Nah, setelah itu mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa tiap hari kepada Tuhan. Tetapi suatu saat Tuhan menjawab doa mereka. Mereka diselamatkan dan dilepaskan dari perbudakan itu. Oh iya Ma, Yakin tahu Bapak Musa itu menyelamatkan bangsa Israel kan? Nah betul. Iya Ma, tahu. Seperti itu kita. Ketika Yakin takut, malu, jangan takut. Bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa Yakin, baik melalui Yakin, bahkan keluarga kita, orang-orang sekitar kita, bahkan bisa juga Yakin menjadi jawaban doa dari orang lain. Oke Mama, siap. Yakin akan berdoa sama mereka biar Tuhan memakai mereka untuk ngasih mainan yang baru untuk Yakin. Nah, jadi sekarang kamu gak perlu takut, malu, main saja sama teman-teman dan terus berdoa kepada Tuhan. Oke Ma, siap. Ya sudah, makan yuk. Oke Ma, oke ayo. Teman-teman. Kalian bawa kalian bawa Ini ada mainanku nah. Bawa mainan Kak? Dibawa lah. Punya ini Mana Ma, punyamu? mobil. Ih kecil, punya Ali tuh kecil. Aku Coba. paling besar tahu. Ada Yakin tuh. Yakin. Iya Yakin, ayo. Ini main sama kami yuk. Gak mau ah. Ih, Kok Yakin kayak gitu sekarang? Kamu Tuhan kenapa? Yesus Lagi berdoa tau. berkati Yakin, biar Yakin gak malu punya mainan yang baru seperti mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oh, berarti kamu ada masalah ya, makanya kamu gak mau berteman sama kami. Aku pikir kami ada salah sama kamu. Kok selama ini Yakin gak mau ceritakan sama kami sih? Ya, Yakin malu gak punya mainan baru kayak punya kalian. ya udah deh kalau kayak gitu, aku kasih pinjam aja samamu. jangan. Nggak boleh Dia kayak kan gitu. nggak Dia punya kan teman mainan. kita tahu. Dia kan nggak punya Ayolah, mainan, kan kasih. dia kan orang Ih, miskin. kasihlah. Kita kasih aja. Jangan. Aku mau Nina kasih punya pinjam. aku. Gak boleh. Ih, Tuh kan, kayak mana Yakin gak malu masa digituin? Gak apa-apa, itu kan punya Valen. Ini punya aku. mobil kecil Nah, banget. ambil, nah. Ambil. Nah banyak kan? Makasih. Ayolah kasih. Ayolah. Ayolah. Kayak mana Ayolah ya? Yunus. Kasihlah. Udahlah ini punyaku. Nih ambil. Ikhlas. Nah, Ikhlas Ambil. enggak? ini aku nanti beli lagi deh. Ikhlas Nih. enggak? Ya ini Kasihlah. ambil lah. Benar ya? Iya. Benar Ini enggak? ambil nah cepet. Makasih. Ya. Aku punya mainan baru. Yeay. Berarti teman-teman, tadi mamaku ngajarin loh. Katanya kita harus berdoa sama orang lain, minta sama Tuhan biar orang lain make kayak ini nih.
Tuhan pakai kalian teman-teman untuk ngasih mainan baru sama Yakin nih. Bagus-bagus. Makasih banyak ya. Ya udah, sama-sama. Kalau gitu kita kemana? Kita main aja lah. Main. Ayo, Oke. Ayo kita pergi. Ayo. Bye. Nah, adik-adik, dengar kan tadi drama bahwa kalau kita berdoa, bisa saja Tuhan pakai banyak orang, ada yang di sekitar kita, teman-teman kita seperti Yakin tadi, ternyata ketika dia malu sama teman-temannya, dia berdoa minta mainan, ternyata jawaban doanya ada sama teman-temannya, dan akhirnya teman-temannya kasih dia mainan. Wah, luar biasa ya. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh kata Tuhan, dengan yakin ya, Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Jadi adik-adik kalau berdoa harus yakin. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya bahwa Tuhan akan menjawab doaku. Oke adik-adik? Nah, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan ya, bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kita dan mendengarkan seruan permohonan kita. Seperti ayat hafalan kita ya, ini ayat hafalan kita baca sama-sama ya. Ayo adik-adik yang ada di rumah dan ada yang ada di sini, yuk kita baca sama-sama ayat hafalannya yuk. 1, 2, 3 ya. Mazmur pasal 6 ayat 10. Tuhan sama-sama mendengar permohonanku. Oke. Tuhan menerima doaku. Sekali lagi yang keras, 1, 2, 3. Tuhan telah mendengar permohonanku. Oke. Tuhan menerima doaku. Nah, adik-adik di rumah harus percaya ya bahwa Tuhan pasti akan mendengar doa kita dan Tuhan akan mendengarkan dan menjawab semua permohonan kita. Ayo adik-adik kita berdoa ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berdoa, Tuhan akan mendengar permohonan kami, Tuhan akan mendengar doa kami, dan Tuhan akan menjawab doa kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, berikanlah kami kepintaran, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami damai sejahtera dan berkat Tuhan terus melimpah mengalir dalam hidup kami. Terkhusus hari ini kami berdoa untuk adik-adik Eben Kids yang saat ini melipat tangan dan berdoa dalam nama Yesus. Jika roh mereka lagi studi atau sekolah, Tuhan berkati mereka dalam mempersiapkan ujian. Tuhan menolong agar mereka menyelesaikan ujian dengan baik dan mereka dapat nilai yang baik. Jikalau mereka saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Ya Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk Corona yang terus menerus tidak ada henti-hentinya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami sudah rindu ke sekolah. Kami sudah rindu bertemu teman-teman. Kami sudah rindu ke sekolah minggu. Tuhan, tolong dengarkan doa kami, anak-anak-Mu yang saat ini melipat tangan berdoa. Tuhan, kiranya selesaikanlah Corona ini agar kami bisa kembali ke sekolah minggu dan bertemu dengan teman-teman kami. Kami mohon ya Tuhan, berkati semua orang-orang yang Tuhan pakai untuk boleh menyelesaikan bahkan menghilangkan Corona ini. Baik Bapak Presiden dan semua pemerintah, Tuhan memberkati. Dokter-dokter juga Tuhan berkati, bahkan aparat-aparat keamanan juga Tuhan memberkati, agar mereka tetap sehat, tetap kuat, dan menjadi orang yang di depan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak Eben Kids, khususnya kakak-kakak yang sudah melayani selama 1 tahun ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Mereka akan pergi pelayanan praktek 1 tahun. Tuhan tolong agar mereka diberkati dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ini hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom.
firman Tuhan tadi Kak Sepet. Betul sekali Kak Tentunya Nur. adik-adik yang di rumah juga pasti sudah mendengarkannya, sudah menyaksikan videonya. Cerita tentang apa sih Kak Sepet? Di mana cerita firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita terus stay berdoa Kak Nur. Benar itu Kak, supaya semua apa yang kita doakan di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkannya. Betul sekali Kak Nur. Jadi adik-adik yang di rumah harus tetap rajin berdoa ya. Oh iya Kak, nggak terasa ya udah 1 jam lebih kita dampingin adik-adik yang ada di rumah. Benar sekali Kak Sepet, tetapi nggak usah bersedih karena minggu depan kita akan berjumpa kembali di hari yang sama dan waktu yang sama pada hari Jumat jam 17 waktu Indonesia bagian Barat dan jam 18 waktu Indonesia bagian Tengah dan jam 19 waktu Indonesia bagian Timur. Kak Sepet, kita Waduh, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghancurkan markas iblis. Markas Jadi iblis. ada lagunya Kak. Ayo Kak, kita langsung nyanyikan saja kita ajak adik-adik Ayo. berada di rumah menyanyikan lagu Markas Iblis Dihancurkan. Ayo ada yang ada di Semuanya ya. rumah, semua ada bangkit berdiri. Markas iblis dihancurkan. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan, amin. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Katakan anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya saya kasihnya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Adik-adik, sekali lagi kita menaikkan pujian ini dari awal ya. Kita katakan markas iblis dihancurkan. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Katakan amin, amin. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Katakan anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Katakan anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau Bawa apa, adik-adik? setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau Sekali lagi bawa setan. pedang di tangan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Seperti doa kakak tadi bahwa hari ini, nih kakak-kakak yang ada di sini, semua ke sini semua. Yeay. Nah, ini kan yang sering kalian lihat setiap hari Jumat ya adik-adik ya. Lihat tuh, banyak mereka. Wah. Gak apa-apa, zoom out aja, zoom out. Tinggi aja, jauh. Awas dong kak, kan mau ngomong. Nah adik-adik yang ada di rumah, mereka ini akan berangkat pelayanan praktek 1 tahun. Ada yang dari ujung ke ujung, jadi mereka akan melayani selama 1 tahun dan selama 1 tahun kita nggak ketemu mereka. Tapi tenang saja, mereka tetap ada dan menonton Event Kids dari jauh ya adik-adik. Jadi adik-adik yang ada di rumah doakan mereka, kakak-kakak ini akan melayani Tuhan. Hari Minggu nanti akan diutus. Dan biarlah mereka tetap semangat melayani Tuhan. Oke. Ayo kita nyanyikan yel-yel Event Kids Ministry. Adik-adik semua, silakan bangkit berdiri. Kita nyanyikan Hey all join us. Hello orang kelas. Mundur.
be strong, Even Kids be brave, Even Kids be strong, together we'll be brave. Katakan serukan pada dunia. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Even Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Even Kids, Tuhan persatukan. Ayo adik-adik yang ada di rumah semuanya. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Even Kids be strong, Even Kids be brave, Even Kids be strong, together we'll be brave. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Even Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Even Kids, Tuhan persatukan. Bersama Even Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Even Kids, Tuhan persatukan. Tuhan persatukan, Tuhan persatukan. Even Kids be strong. Tuhan berkati. Dadah. Tuhan berkati.